Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, gue tuh sekarang di video ini mau ngebahas tentang yang lagi rame ini sekarang, yang orang-orang suka upload selamat kepada ini telah diterima di univ ini, di univ ini, di univ ini gitu. Nah, sekarang gue mau share ke kalian, terutama ke adik-adik kelas yang sekarang udah lulus, alhamdulillah gitu ya, yang udah mau memasuki ke tahap dunia nyata gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian di SMA itu merasa kalian bebas, tidak gitu. Ketika di SMA lulus justru kalian baru memasuki kehidupan baru gitu. Justru kalian harus bisa berpikir selanjutnya bakal kemana gitu. Nah, di sini gue mau cerita sedikit gitu ya tentang gimana sih kisah gue bisa masuk kampus. Sebenarnya sebelumnya itu gue udah cerita di video-video sebelumnya, tapi karena video sebelumnya juga kurang memadai, sekarang gue mau saring lagi ceritanya dan versi sekarang kalian baru gitu ya. Gue itu sekarang singkat cerita gue lulusan pondok pesantren modern Ummul Qura Islami. Jadi sana tuh belajarnya 2 bahasa gitu, dan di sana gue 4 tahun ngejalaninnya 4 tahun karena gue dari SMA. Kalau dari MTS pasti 3 tahun. Kalau gue 4 tahun karena 1 tahunnya harus belajar intensif. Jadi sekarang tuh teman-teman gue udah pada semester 6, sekarang gue baru semester 4 guys, bayangkan. Tapi ya jangan pernah malu ya, karena ilmu itu tidak mengenal umur gitu. Nah, gue lulus dari sana tahun 2018. Nah, sebenarnya dari lulus di pondok pesantren itu gue tuh masih belum ada planning sama sekali untuk untuk masuk universitas gitu, karena gue udah kepedean nih. Jangan dicontoh ya guys. Jadi di pondok itu kan ada, kalau udah mau lulus itu suka kepilih gitu, ada pemilihan antara siapa nih yang bakal jadi pembina di sana, yang disebutnya sih ustadz ustazah gitu. Nah, karena gue tuh diiming-imingin, diejek-ejek lah sama orang gitu, kalau didorong terus gitu, oh lu mah bakal jadi ustazah, lu bakal jadi ustazah gitu. Akhirnya gue ngerasa mungkin planning gue di situ, mungkin gue juga pengen sih sebenarnya jadi ustazah gitu, cuman jauh lah dari pemikiran itu. Akhirnya ketika orang-orang semakin semakin banyak ngomong, lu bakal jadi saja gitu kan, akhirnya di pikiran tuh muncul untuk gue mungkin jadi saja kali ya, banyak tanda-tandanya gini. Itu karena kepedeannya gue, jangan dicontoh ya guys. Akhirnya dari kepedeannya itu gue nggak ada planning gitu untuk gue mau kuliah di mana gitu. Bahkan ketika gue mau kemana aja kayak ngikutin orang gitu, kayak orang mau ke UIN Bandung, gue ke UIN Bandung aja deh gitu. Itu jangan dicontoh sama sekali. Jadi ternyata tuh planning dan apa yang kalian rencanakan itu penting banget gitu. Kayak dulu tuh gue tuh sempet kalau lagi gabut ya suka nulis gitu di buku diary. Kalau di pondok kan gak ada HP, jadi akhirnya nulis ya, pokoknya pengen S1 di Mesir, pengen S1 di sini. Iya, emang itu hanya jadi angan-angan semuanya. Tapi menurut gua gitu ya. Nah, menurut gua tuh ketika kalian nulis tulisan, kayak bahkan kan dulu kalau ada seminar-seminar tuh suka dikasih tahu ya, kalau misalkan kalian punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, tulis gitu sampai 100 lebih pun nggak apa-apa, tulis gitu. Karena planning dan keinginan itu setidaknya udah menjadi kaca perbandingan kalian gitu. Selanjutnya tuh setelah dari SMA itu kalian tuh mau ngapain tuh ada bayangan. Misalkan kalian nulis, saya lulus kuliah mau ke Mesir, mau kuliah di Al Azhar misalkan. Nah, dari situ tuh kalian punya, dari satu planning itu punya keinginan, setelah lulus kalau mau ke Al Azhar itu setelah lulus tuh harusnya kita ikut tes, atau enggak kita mondok lagi untuk mendalami bahasa Mesir, atau enggak kan banyak sekarang pesantren-pesantren yang menerima orang-orang yang mau ke Mesir langsung gitu. Bahkan udah banyak lah aksesnya gitu. Jadi
gampang gitu planningnya. Kalau misalkan udah ada planning, udah ada tulisan yang mau kalian inginkan gitu guys. Nah karena waktu itu gue gak ada planning sama sekali. Ketika pas Hamin wisuda, Hamin apa ya kata kita, pentas seni wisuda lah, wisuda pas pondok, Hamin 1 tuh ada gladi kotor gitu kan. Nah pas di gladi kotor itu pengumuman lah siapa yang menjadi ustadz dan ustazah gitu. Di situ sih gue apa ya, agak deg-degannya kenapa? Ya Allah kalau misalkan gue nggak keterima, nggak kepilih jadi ustazah, gue mau kemana? Nah di situ pas Hamin 1 gue baru kepikiran gue mau kemana gitu. Akhirnya pas pengumuman lah, gila gitu, ternyata gue nggak keterima gitu, yang selama ini orang diimimin gue bakal jadi ustazah lah apalah gitu. Dan kenapa gue begitu sangat pede gue bakal jadi ustazah, karena ya gue lumayan lah sama ustazah juga nggak terlalu jauh-jauh banget gitu, gue masih bisa menghormati walaupun ya adalah sedikit bandel-bandelnya gitu. Nah di situ akhirnya gue nggak keterima dong, dan besoknya wisuda dan kelabakan gitu. Karena kenapa, jalur-jalur yang udah gue ikutin tuh gue nggak keterima. Kayak yang pertama senam PTN ya, itu kan dari sekolah kan, dari rapot itu aja gue nggak keterima. Kenapa nggak keterima? Ya jelas gak keterima lah, nama gue tuh nggak masuk akses internetnya. Bayangin, itu yang pertama. Oh oke, mungkin ya udahlah ya gitu, tapi teman-teman gue banyak yang udah masuk kan gitu, keberuntungan mereka luar biasa gitu ya. Nah terus abis itu yang SPAN PTKIN, nah SPAN PTKIN gue pun gak masuk. Gue sampai ya Allah, gue sebodoh itu kah gitu. Nah kalau di pondok gue itu dia tuh suka ada perbedaan. Kayak misalkan gue tuh masuk kelas IPA, temen-temen gue masuk kelas IPS, ada yang gitu IPA IPS. Jadi masuk IPA IPS itu penentuannya dari mana? Dari nilai. Jadi yang mau masuk IPA itu ya dia nilainya harus gede gitu. Nah otomatis kalau gue masuk IPA ya otomatis gue terpilih juga dong dari orang-orang yang diantara itu gitu. Walaupun memang gue nggak ngerasa gue pinter gitu, gue nggak sama sekali pinter gitu, apalagi matematika no gitu ya. Di situ singkat cerita gue udah bingung dong, ya Allah mau masuk kemana. Akhirnya kan tanya-tanya teman-teman kan, kalian mau kemana, ya kita ikut aja yuk UMPTKIN katanya gitu ya. Akhirnya oke, ikut UMPTKIN gitu. Dan di situ di UMPTKIN pun gue nggak yakin, karena kenapa, gue nggak belajar, nggak ada usaha apapun, cuman berdoa aja intinya. Ya Allah kalau misalkan emang ini bukan yang terbaik ya tunjukkanlah gitu. Kalau misalkan emang ada yang terbaik buat aku ya tunjukkan juga gitu. Gimana aku tuh selanjutnya mau kemana tuh tunjukkan gitu. Bahkan aku tuh kuliah pun tidak tidak diarahkan oleh orang tua gitu. Ibarat kan tidak diarahkannya kayak lu harus masuk sini deh gitu. Enggak gitu, sama sekali setelah lulus tuh udah speechless gitu, nggak ada perbincangan apapun mau kuliah di mana, mau kemana gitu. Jadi bener-bener gue tuh cari informasi tuh sendiri gitu. Nah karena gue udah yakin di UMPTKIN itu nggak bakal masuk, akhirnya gue cari informasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung guys. Sebenarnya gue nggak kepikiran banget buat ke Bandung gitu, karena di situ ada tes mandirinya kan ya. Gue nggak kepikiran kalau ada tes mandiri di UIN Jakarta, akhirnya ke UIN Bandung kan. Nah karena gue ngerasa gue itu nggak pinter gitu, ketika kita mau masuk sesuatu maka kita harus usaha. Nah disitulah perjuangan gue, dimana gue tuh nggak akan mau sia-siain lah semua ini apa yang gue dapat sekarang gitu. Nah ketika UMPTKIN, karena gue yakin gue udah gak masuk, di pertengahan kan lumayan panjang dari tes sampai pengumuman, lumayan panjang ya harinya gitu. Dari situ di pertengahan itu gue udah mulai ikut bimbel, tapi ikut bimbelnya pun gue nyari-nyari kan bimbel mana nih yang bagus di Bandung gitu buat masuk jalur mandiri. Akhirnya gue nemuin lah. Nah pas gue nemuin, gue nyari temen gue yang kira-kira siapa nih yang mau bimbel sama gue. Akhirnya ada tuh 4 orang, namanya nggak usah gue sebutin lah ya, pokoknya 1 cowok aja. Nah di situ kita bimbel lah bareng-bareng bersama-sama gitu. Bayangin di bimbel itu kita belajar 8 jam dari pagi sampai jam 5 sore, dari jam 7 sampai jam 5 sore itu kita belajar selama 3 hari tuh berturut-turut tuh 8 jam gitu. Karena di sana kita bimbel tuh nginep gitu. Dan gue tuh bimbel itu pertama kali gue naik bis bareng-bareng sama teman-teman gue 5 orang itu. Sebenarnya bukan teman-teman deket ya, cuman kita karena
karena emang kita mau berjuang bareng, jadi kayak ngerasa sahabat aja gitu. Kita bareng-bareng berangkat ke sana, nyari bis yang kira-kira yang murah kayak gimana gini, nanya-nanya ke orang-orang gitu. Akhirnya sampailah ke sana, kita bimbel lah. Nah, kalau misalkan mau tahu bimbelnya di mana, nanti gue taruh di description box, oke? Nah, terus singkat cerita, gue tuh di sana bimbel selama 5 hari. Nah, ke hari ketiganya gue itu nggak masuk, ada pengumuman UMPTKIN, ternyata gue nggak masuk. Nah, gue nggak tahu lagi nih kenapa gue alasannya nggak ikut SBMPTN, kan ada SBMPTN sebelum UMPTKIN ya. Kenapa gue nggak ikut SBMPTN? Karena gue ngerasa otak gue ini nggak, apa ya, kayak ya udahlah, SBM tuh banyak banget saingannya gitu. Jadi kalian tuh jangan contoh ya, karena pesimisnya gue ini tinggi gitu ketika gue ikut SBM. Udahlah gitu, kalau UMPTKIN kan masih mending gue agama gitu, basicnya gue tau lah kalau agama dikit-dikit mah gitu, karena kan ada bahasa gitu-gitu segala macam. Jadi karena gue bahasa Inggrisnya ada lah, insya Allah skillnya gitu dari pesantren gue, jadinya akhirnya gue nggak masuk SBM gitu. Nah, pas hari ketiga gue ternyata gue nggak terima, gue udah feeling banget gitu gue nggak terima di UMPTKIN. Ya udahlah, gue yakin di sini gue naruh harapan besar gue di ujian mandiri ini. Kenapa gue naruh harapan besar ya? Karena ya satu-satunya gitu. Dan bahkan setelah dari sini tuh gue nggak tahu bakal kemana gitu. Nah, habis itu singkat cerita ke 5 hari selesai, di situ gue bener-bener down gitu, bener ngerasa kayak ya Allah, apa sih yang dibanggain di diri saya gitu. Akhirnya saya merasa saya ini usahanya kurang, walaupun saya bimbel gitu, walaupun gue bimbel selama 5 hari sama teman-teman gue, tapi kira-kira apa ya yang kurang gitu. Nah, ternyata yang kurang itu adalah menempatkan Allah pada kehidupan kita itu, guys. Jadi kayak apa ya, ketika kalian mau meminta sesuatu, maka mintalah kepada penciptanya gitu, maka mintalah kepada Allah yang bisa membolak-balikan hati. Siapa tahu aja misalkan kalian tes di suatu tempat, nah tes itu bisa menjadi bagus jawabannya, bahkan bisa berubah kalau kehendak Allah gitu. Jadi makanya kita harus rayu dulu. Nah, akhirnya di situ serius ini mah, selama bimbel sampai beres ya, sampai pengumuman, tapi semoga istiqomah sampai sekarang gitu ya. Setiap hari gue tuh tahajud, ini tahajud miniam aja, gue nggak mau sombong. Setiap hari gue tahajud, gue duha, hajat, itu tuh benar-benar semuanya gue keras gitu. Di rumah tuh benar-benar tiada hari tanpa baca Quran, tanpa doa. Dan gue tuh nangis tuh setiap malam, setiap hajat. Kan kita hajat sebelum tidur kan biasanya. Kalau hajat sebelum tidur tuh nangis, ya Allah, kalau misalkan memang ini bukan yang terbaik ya, dan saya niatnya mau belajar gitu, maka berilah kemudahan, lapangkanlah ya Allah gitu ya. Dan satu tips lagi nih buat kalian, jadi yang gue baca itu apa aja, kayak misalkan gue baca setiap hari itu Al-Waqiah. Nah, surat Al-Waqiah ini dibaca setiap hari. Kenapa? Kalau kalian taunya surat Al-Waqiah ini dibacanya untuk apa ya, untuk mencari rezeki materi aja, enggak guys. Jadi rezeki dari surat Al-Waqiah itu ketika kita baca setiap hari, rezekinya itu rezeki dunia akhirat. Jadi kalian rezeki akhirat tuh dapatnya apa? Kayak dapat kebahagiaan di akhirat gitu. Terus juga baca Al-Muluk, terus juga baca Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ya kasih sayang dari Allah buat kita, yang diturunkan wasilah dari manusia. Misalkan karena manusia itu punya sifat kasih sayang juga, jadi ketika ngelihat koreksian kita, siapa tahu aja jadi sayang sama koreksian kita gitu, ngerayunya guys. Nah, ditambah lagi gue tuh dapat ijazah dari guru gitu ya, jangan lupa baca sholawat Al-Fatih, kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhlik gitu, di internet juga ada ya. Nah, baca sholawat Al-Fatih itu setiap doa atau enggak setiap setelah sholat serah kalian. Itu tuh ya mudah-mudahan dibuka lah pintu hati orang-orang di sana gitu. Dan jangan lupa buat kalau setiap doa itu untuk sampaikan sholawat dulu kepada Nabi Muhammad. Itu
khususan kepada Nabi Muhammad, kepada guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kita gitu. Dan jangan lupa guys untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, semua orang al-ahya minhum wal amwat, semua orang yang ada di muka bumi ini, semoga semuanya dilancarkan urusannya gitu. Karena lebih baik kita mendoakan orang, kalau misalkan, jadi kalau doa gitu tuh kita akan mantul gitu. Ketika kita mendoakan orang, maka doa itu akan berbalik ke kita, walaupun kita itu tidak didoakan oleh orang lain, tapi balik ke kita. Kenapa balik ke kita? Karena ya kayak sama aja gitu, kayak menjadi batin kita juga tenang gitu. Jadi saling sayang sama orang, saling cinta sama orang gitu. Cinta itu bukan hanya kepada laki-laki aja ya, saling cinta kepada setiap muslim dan muslimat gitu. Nah, di sini singkat cerita dari gue, dan alhamdulillah setelah itu gue keterima di UIN Bandung, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Dan sebelumnya di video kali ini juga gue mau ngasih ucapan terima kasih buat teman-teman yang udah ikut andil membantu saya dalam mengikuti ini. Karena kayak teman saya Nida di Bandung yang yang dia mau nginepin, terus juga teman-teman yang 4 orang tadi nih, kalau kalian mau tahu, yang 4 orang tadi itu sekarang udah jadi orang-orang hebat. Karena dia walaupun gak keterima, jadi dari 5 orang saya, teman-teman saya 4 orang itu, yang 4 orang ini nggak masuk guys, tapi sekarang udah ada yang di jurusan psikologi, udah ada yang jadi kesmas, ada yang jadi di UIN mana gitu. Jadi pokoknya mah intinya dibalik apa yang kalian tidak dapatkan ini, semuanya pasti ada hikmahnya. Allah maha pemilik segalanya. Percayakan sama Allah, pasrahkan semuanya sama Allah. Allah itu tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Jadi ketika keinginan kalian tidak tercapai, maka Allah akan memberikan kalian yang kalian butuhkan gitu guys. Oke, skip dulu sampai sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan pahalanya juga semoga ngalir, dan juga semoga cerita gue ini menjadi cerita inspiratif buat kalian untuk terus melibatkan Allah dimanapun kalian berada. Oke, thanks a lot for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.